Dunia diplomasi pertahanan itu tidak sedatar layar ponsel kita. Di ruang publik digital, kita sering terjebak pada kepuasan instan. Sebuah premis keliru bahwa siapa yang berteriak paling keras, dialah yang paling berani. Namun, dalam doktrin keamanan nasional, sebuah teriakan tanpa kalkulasi seringkali justru menjadi undangan terbuka bagi maut. Pendapat saya melihat ada distorsi persepsi di tengah masyarakat. Teriakan dari rekan-rekan atau public figure seperti Bang Panji yang menyatakan mengapa pemerintah tidak secara eksplisit menunjuk hidung pelaku serangan Unifil tentu adalah reaksi emosional yang bisa dipahami. Itu empati. Namun, dalam strategi militer, empati tanpa strategi adalah bunuh diri. Kita harus membedah siapa yang memegang kendali hari ini. Menurut saya, Presiden Prabowo bukan sekedar politisi sipil yang butuh validasi suara, namun merupakan figur dengan insting panglima. Seorang mantan komandan lapangan tahu satu hukum pasti, nyawa anak buah bukan alat tukar untuk popularitas. Keputusan untuk menggunakan diksi yang terukur bukan tanda ketundukan, melainkan risk assessment yang matang. Di dunia internasional, kita mengenal istilah megafon diplomasi. Jika seorang kepala negara secara reaktif melontarkan ancaman terbuka di tengah zona konflik yang sedang membara, ia baru saja menaikkan level ancaman terhadap pasukannya sendiri secara eksponensial. Kita punya lebih dari 1.000 personel kontingen Garuda di Lebanon. Mereka berada di Ground Zero. Dalam sudut pandang militer, pernyataan resmi pemerintah adalah tameng operasional. Setiap kata yang keluar adalah proteksi politik bagi prajurit di lapangan. Agar apa? Agar mereka tidak menjadi target provokasi lebih lanjut. Diplomasi itu seperti bermain catur di atas papan yang penuh ranjau, bukan seperti balas pantun di media sosial. Jika kita ceroboh secara verbal, eskalasinya bisa tidak terkendali. Diksi normatif adalah instrumen untuk menjaga ruang gerak diplomasi dan memastikan keselamatan personil tetap berada di prioritas tertinggi. Ingat, Indonesia tidak diam. Rekam jejak kita bicara lewat aksi, misi kemanusiaan, bantuan logistik ke Gaza, hingga manuver di PBB. Itu adalah real action, bukan sekedar lip sync kecaman demi memuaskan algoritma di media sosial. Jadi, tanyakan pada nurani strategis kita. Kita ingin pemimpin yang terlihat galak di media sosial tapi membahayakan nyawa prajuritnya, atau pemimpin yang tahu kapan harus senyap demi memastikan pasukannya aman dan kedaulatan tetap terjaga. Jangan jadikan duka prajurit kita sebagai komoditas politik. Dukung sikap terukur ini, karena bagi seorang prajurit, perlindungan terbaik dari negaranya adalah kebijaksanaan pemimpinnya. Sikap taktis adalah perlindungan. Jaga Indonesia. Menurut Anda, mana yang lebih utama, sensasi atau keselamatan?